Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Baik, untuk pertemuan kita kali ini melalui video pembelajaran, Bapak harapkan untuk diperhatikan dan dipahami dengan sungguh-sungguh. Masih di mata atau di kompetensi dasar mengevaluasi jaringan nirkabel, dan untuk HD4-nya mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa untuk melakukan konfigurasi atau mengakses perangkat akses point itu perlu dipersiapkan beberapa perangkat terlebih dahulu, di mana diantaranya peralatan tersebut adalah kabel yang akan digunakan untuk media koneksinya, lalu perangkat laptop atau komputer, dan untuk aplikasinya yaitu browser. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan mencoba melakukan suatu konfigurasi akses point jaringan nirkabel dengan topologi infrastruktur. Nah, peralatan atau perangkat aplikasi yang diperlukan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu untuk melakukan konfigurasi simulasinya. Untuk itu nanti silakan kalian persiapkan atau kalian coba konfigurasi yang sebentar lagi Bapak akan praktekkan di komputer masing-masing, dan instalkan terlebih dahulu aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracer yang versi 7.2. Baik, kita langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita coba melakukan konfigurasi atau membangun sebuah jaringan nirkabel. Nah, misalkan di sini kita masukkan access point-nya atau perangkat wireless device-nya, yaitu access point yang tipe WRT 300N. Oke, kita masukkan ke area kerja Cisco Packet Tracer-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita perlu melakukan akses ke access point untuk melakukan konfigurasi standarnya atau konfigurasi dasarnya, yaitu boleh menggunakan laptop atau boleh menggunakan PC. Ya, kita coba menggunakan PC saja. Oke. PC-nya sudah kita masukkan ke area kerja Cisco Packet Tracer, lalu kita koneksikan antara PC dengan access point-nya, yaitu menggunakan connection berupa kabel. Nah, karena kita di sini menggunakan Ethernet, maka yang digunakan adalah kabel UTP atau STP, yaitu yang jenisnya strike ya. Kita koneksikan kabelnya ke PC, ke fast Ethernet, ke port fast Ethernet, lalu kita koneksikan ke router, ke port salah satu port Ethernet ya. Misalkan kita koneksikan ke port Ethernet 1. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal buka atau masuk ke PC 0 dengan cara melakukan klik di PC-nya. Oke, lalu kita berikan IP address. Tapi sebelum kita memberikan IP address, kita harus tahu dulu IP address dari wireless router ini. Ya, karena untuk melakukan akses dari komputer ke access point, maka kedua perangkat ini harus mempunyai IP dengan network yang sama. Ya, kita cek dulu di routernya. Nah, biasanya yang di materi yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa untuk melihat IP address-nya bisa dilihat di label bagian belakang dari perangkat access point-nya. Oke, kita cek di sini
Untuk Ethernet atau LAN-nya kita bisa lihat di sini, yaitu IP-nya 192.168.0.1/24, artinya ini adalah kelas C. Oke, kita setting IP PC-nya satu network dengan IP LAN yang ada di access point. Oke, kita setting IP-nya 192.168.0 misalkan .5 ya. Subnet masknya kita gunakan kelas C tadi 24 bit. Oke, selanjutnya kita tutup. Nah, ini sudah kita berikan IP di Ethernet PC dan IP di Ethernet routernya satu network atau di access point-nya satu network. Lalu kita masuk lagi ke komputernya. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi browser. Nah, di sini web browsernya sudah disediakan fasilitasnya, fiturnya. Kita klik web browsernya. Lalu kita ketikkan di sini IP address access point-nya. Itu tadi 192.168.0.1. Selanjutnya kita enter. Oke, di sini diminta username dan password. Ya, biasanya di Cisco Packet Tracer itu username-nya standarnya itu adalah admin, ya, dan default-nya password-nya juga admin. Lalu kita oke. Nah, ini sudah terbuka menu interface dari perangkat access point-nya, ya. Di sini ada beberapa menu, ada menu setup, ada menu wireless, ada menu security, ada access restrictor, dan seterusnya. Oke, kita akan melakukan konfigurasi standar dulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke menu atau ke IP address-nya. Nah, kita mau apakah mau merubah IP-nya atau kita pakai IP yang default ini, ya, yang 192.168.0.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP address ke DHCP servernya. Nah, ini DHCP server di sini artinya nanti untuk komputer kliennya yang akan saling terkoneksi atau yang akan terkoneksi ke access point ini tidak perlu disetting IP. Nanti access point secara otomatis akan memberikan layanan IP address, ya. Oke, kita jalankan DHCP servernya enable. Lalu star IP yang akan dibagikan oleh access point ke komputer-komputer yang akan terkoneksi itu mulai dari berapa? Misalkan di sini secara default sudah dituliskan di sini IP-nya itu mulainya dari 0 dari 100. Nah, untuk 50 perangkat maksimal yang terkoneksi, artinya di sini IP-nya hanya menyediakan sebanyak 50 IP address. Oke, ini ranknya berarti rank IP-nya mulai dari 100 sampai 149 untuk 50 IP address-nya, ya. Oke, selanjutnya kita save settingan tersebut. Oke, setelah itu continue lagi. Baik, sekarang kita masuk ke menu wireless. Nah, menu wirelessnya menu untuk mengaktifkan fasilitas hotspotnya. Oke, sekarang di sini di menu wireless ini ada network mode. Network mode itu artinya perangkat-perangkat atau jenis perangkat apa saja atau jenis perangkat standar mana yang boleh terkoneksi ke jaringan ini. Nah, biasanya untuk misalkan jenis-jenis perangkat nirkabel itu terdiri dari beberapa jenis. Tapi jika kita menginginkan semua jenis perangkat bisa terkoneksi, maka kita pilih yang paling atas saja, mixed, ya, artinya baik jenis apapun itu diizinkan untuk terkoneksi. Selanjutnya untuk SSID adalah nama jaringan yang akan dikenali oleh perangkat nirkabel dari kliennya. Kayak misalnya kita ganti SSID-nya dengan nama SMK bisa misalkan, ya. Nah, atau di sini kita kasih variasinya pakai add
add SMK, bisa, misalkan untuk SSID-nya. Radio bandnya kita pakai auto saja, otomatis. Wide channelnya kita pilih yang otomatis juga. Standar channelnya di vowel, ya. SSID-nya, jadi untuk nama SMK bisa ini supaya di broadcastkan ke semua area jaringan, ya. Maka di sini pilihnya enable. Nah, selanjutnya kita set konfigurasinya. Oke, kita masuk ke bagian bawah, lalu kita save setting. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah disimpan, ya, lalu kita masuk ke menu wireless security, ya. Kalau tadi yang barusan ini basic wireless setting, sekarang kita masuk ke wireless security. Kita klik wireless security-nya, lalu kita jalankan atau kita aktifkan untuk mode keamanannya. Nah, untuk mode keamanan di sini ada berbagai jenis enkripsi, security dengan metode enkripsi yang berbeda-beda, ya. Ini semakin ke bawah maka metode enkripsinya semakin kuat, ya kan. Kalian mau pilih yang mana? Kalau misalkan memang diperlukan atau tidak diperlukan security yang cukup kuat, kita bisa pilih yang nomor pertama boleh, atau yang nomor 2. Kita coba WPA personal saja yang nomor 2. Oke, nah di sini jenis enkripsinya adalah AES. Nah, untuk passwordnya silakan Anda masukkan di sini. Misalkan passwordnya kita ketikkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya. Lalu kita simpan konfigurasi dari security-nya, kita save. Nah, udah mungkin ya konfigurasi standar untuk mengaktifkan access point sebagai atau dengan mode infrastruktur. Selanjutnya kita tutup. Nah, nanti untuk perangkat akses nirkabel atau komputer yang akan terkoneksi ke routernya, kita pakai end device-nya. Misalkan kita coba pakai laptop, ya. Nah, misalkan ada beberapa laptop yang akan dikoneksikan ke access point ini. Oke, kita misalkan coba laptop yang pertama. Kita klik laptopnya. Oke, kita cek tampilan laptopnya. Oke, ini laptopnya masih menggunakan perangkat jaringan kabel. Kita ganti dulu Ethernetnya dengan Ethernet nirkabel, ya. Caranya kita matikan dulu laptopnya, klik tanda bulat kuningnya, ya, yang sebelah sini. Nah, ini kita matikan, ya. Lalu ini karena perangkat Ethernetnya masih kabel, kita ganti, kita buang saja. Lalu kita masukkan yang perangkat nirkabel, ya, yang nirkabel ini, ya. Jenisnya seperti antena, kita klik, tarik, drag, simpan di sini. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya laptopnya kita nyalakan kembali. Oke. Nah, kita lakukan hal yang berulang udah ke perangkat laptop yang lainnya juga. Yang misalkan yang laptop yang selanjutnya kita ganti. Ini kita matikan dulu laptopnya, kita buang perangkat kabelnya, kita ganti dengan perangkat nirkabel. Oke, kita nyalakan kembali laptopnya. Udah, ya. Selanjutnya satu lagi, kita matikan dulu power laptopnya. Kita buang perangkat nirkabelnya, lalu kita pasang perangkat nirkabelnya. Lalu kita nyalakan kembali laptopnya. Sudah selesai. Nah, selanjutnya karena di sini di laptop ini sudah terpasang perangkat nirkabel kliennya, ya, kita tinggal melakukan koneksi ke access point. Nah, cara koneksinya kita masuk ke aplikasi nirkabelnya, ya. Misalkan di sini kita masuk ke fitur PC wireless, ya, yang sebelah sini.
Oke, kita bawa perbesar biar lebih kelihatan. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke PC wireless, klik PC wirelessnya. Nah, di sini kita masuk ke menu connect. Nah, di menu connect nanti kita refresh. Nah, di sini terdeteksi nama ada satu jaringan di dalam jangkauan laptopnya, yaitu nama jaringannya adalah SEF SMK bisa yang tadi sudah disetting di access point-nya. Ya, ini namanya SSID. SSID-nya sudah terdeteksi, sinyalnya ini cukup bagus 100%. Nah, di sini keterangan dari metode akses ke jaringan nirkabelnya. Ya. Oke, kita koneksikan ke access point-nya, klik SSID-nya, lalu kita klik connect. Nah, setelah itu di sini karena ada passwordnya, kita diminta memasukkan password. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lalu kita pilih connect. Ini sudah terkoneksi ya. Ini sudah terkoneksi perangkatnya, yaitu bisa kita tutup kembali. Ini di sini kita bisa lihat sudah ada koneksi sinyal dari laptop ke access point. Ya, selanjutnya kita koneksikan laptop atau perangkat laptop yang lain. Caranya sama ya seperti yang tadi. Jadi kita masuk ke desktop, lalu kita pilih PC wireless-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu ke tabulasi connect. Nanti di refresh. Kita tunggu ada sinyalnya, ini belum ketemu. Ini ketemu sih SSID-nya 97% kekuatan sinyalnya. Selanjutnya kita koneksikan, lalu kita masukkan passwordnya. Ya, 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya kita connect. Nah, ini sudah terkoneksi. Selanjutnya yang ketiga juga sama. Masuk ke menu desktop, PC wireless, connect, kita refresh, tunggu. Nah, terdeteksi ini sinyal SSID-nya. Selanjutnya kita koneksikan, kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya koneksikan. Kita tutup kembali. Nah, sekarang semua perangkat laptop sudah terkoneksi melalui access point secara nirkabel. Nah, selanjutnya kita coba melakukan tes koneksi ke masing-masing komputer ya. Kita sudah tahu mungkin kalian caranya, yaitu kita cek di sini IP-nya dapat berapa laptop yang ini. Nah, kita cek itu IP-nya untuk laptop yang pertama ini dari DHCP-nya ya, IP-nya dapat kita ini terlalu besar. Kita cek IP-nya dapatnya 192.168.0.100. Yang ini kita cek, simpan saja mouse-nya. IP address-nya 0.102. Yang ini kita cek 0.103. Yang ini 0.100. Oke, kita coba lakukan ping dari satu laptop ini ke dua laptop yang ini. Misalkan kita buka laptop 0-nya, lalu kita pilih atau masuk ke CMD. Selanjutnya kita melakukan tes ke komputer yang satunya atau ke laptop yang satu dengan perintah ping 192.168.0.102 ya. Kita enter. Di sini lihat, bisa kalian lihat mungkin ini ada replay ya, replay from 102 dengan jumlah 32 byte dan waktu 38 milisecond, 15 milisecond, 18 dan 11 milisecond. Berarti sudah ada koneksi ke PC yang kedua. Untuk kalau sekarang kita coba ping ke yang 103. Nah, ini sama, ini juga sudah ada koneksi ya. Nah, ini berarti di antara ketiga laptop ini sudah bisa saling terkoneksi. Nah, untuk selanjutnya terserah layanan jaringan apa yang akan diaktifkan atau yang akan dibagikan, di-sharekan pada masing-masing laptop pada jaringan nirkabel ini.
Nah, itu mungkin penjelasan terkait dengan bagaimana cara melakukan konfigurasi access point untuk mengkoneksikan perangkat-perangkat nirkabel ya. Silakan nanti kalian coba di rumah masing-masing atau di laptop masing-masing ya. Terlebih dahulu instalkan dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya, minimal yang versi 7 ya. Silakan kalian bisa cari download di internet. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dipraktekkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan via WhatsApp saja sesuai dengan jam mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Terima kasih. Terakhir dari Bapak berpesan tetap jaga kesehatan dan selalu laksanakan 3 protokol COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.